Apa yang dimaksud dengan penyakit DBD? Penyakit DBD adalah merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan dapat menimbulkan kejadian luar biasa. Bagaimana lingkaran hidup nyamuk Aedes aegypti? Nyamuk Aedes aegypti mengalami metamorfosis sempurna, yaitu telur jentik kepompong nyamuk. Daur hidup nyamuk Aedes aegypti yaitu dari telur sampai nyamuk dewasa 7-10 hari, kemudian tiap 2 hari nyamuk dewasa membutuhkan darah untuk bertelur. Umur nyamuk dewasa betina dapat mencapai 2-3 bulan. Bagaimana cara penularan virus dengue? Virus DBD ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi, terutama Aedes aegypti. Virus yang telah menginfeksi nyamuk akan berkembang di midgut nyamuk, lalu menginfeksi kelenjar ludah dan jaringan tubuh sekitarnya. Kemudian menggigit tubuh manusia. Masa inkubasi virus di dalam tubuh nyamuk berlangsung sekitar 8-10 hari. Sekitar 1 minggu setelah menghisap darah penderita, nyamuk tersebut siap untuk menularkan kepada orang lain. Virus ini akan tetap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya, sehingga nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap virus dengue akan menjadi penular infektif sepanjang hidupnya. Virus ini akan tetap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya, sehingga nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap virus dengue akan menjadi penular infektif sepanjang hidupnya. Di mana tempat potensial bagi penularan DBD? Pertama yaitu wilayah yang banyak kasus DBD. Kedua, merupakan tempat berkumpulnya orang dari berbagai wilayah seperti sekolah, puskesmas atau rumah sakit, tempat-tempat umum seperti hotel, perpustakaan, pasar, restoran, dan tempat ibadah. Ketiga yaitu pemukiman baru di pinggir kota, di mana tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. TPA, di dalam atau di luar rumah, untuk keperluan sehari-hari seperti ember, drum, tempayan, bak mandi dan WC. Kedua, TPA bukan untuk keperluan sehari-hari yaitu seperti tempat minum burung, vas bunga, perangkap semut, dan barang bekas. Ketiga yaitu TPA alamiah seperti lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, potongan bambu, pelepah pisang, dan lainnya. Bagaimana penyebaran nyamuk Aedes aegypti? Pertama yaitu kemampuan terbang nyamuk betina rata-rata 40 meter, maksimal 100 meter. Tersebar luas di daerah tropis dan subtropis dan sampai ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan air laut. Apa yang harus dilakukan bila ada kasus di suatu tempat? Lakukan penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi adalah kegiatan pencarian penderita, tersangka DBD lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular penyakit DBD di rumah penderita atau tersangka dan rumah-rumah sekitarnya, dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter, serta tempat-tempat umum yang diperkirakan menjadi sumber penularan penyakit lebih lanjut. Apa tujuan dilakukan penyelidikan epidemiologi? Pertama yaitu mengetahui ada atau tidaknya kasus DBD tambahan dan luasnya penyebaran. Kemudian mengetahui kemungkinan terjadinya penyebar luasan penyakit DBD lebih lanjut di lokasi tertentu. Bagaimana cara melakukan penyelidikan epidemiologi? Pertama, setelah menerima adanya laporan kasus atau tersangka DBD, segera dicatat dalam register penderita penyakit DBD. Kedua, siapkan peralatan seperti senter, formulir, yang dilakukan oleh Jumantik. Ketiga, lapor kepada kepala lingkungan akan dilakukan penyelidikan di wilayahnya yang ada kasus DBD. Keempat, ada atau tidak penderita panas saat itu dan dalam kurun waktu 1 minggu sebelumnya.
Kelima, lakukan pemeriksaan jentik di tempat penampungan air, di dalam dan di luar rumah. Keenam, hasil dicatat di formulir. Dan terakhir, hasil dilaporkan kepada puskesmas. Kegiatan apa yang dilakukan untuk penanggulangan seperlunya setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi? Pertama yaitu PSN oleh masyarakat, kemudian penyuluhan oleh kadar Jumantik, dan selanjutnya penyemprotan insektisida oleh puskesmas. Kapan dilakukan penyemprotan oleh petugas puskesmas? Yaitu bila ditemukan penderita atau tersangka DBD yang lainnya atau ditemukan 3 atau lebih penderita panas tanpa sebab yang jelas dan ditemukan jentik. Berapa luas dilakukan penyemprotan? Di rumah penderita dan sekitarnya dalam radius 200 meter 2 siklus dengan interval kurang lebih 1 minggu. Bagan penanggulangan kasus tersangka DBD. Penderita infeksi dengue. Kemudian penyelidikan epidemiologi yaitu kegiatan pencarian kasus infeksi dengue lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular DBD di tempat tinggal penderita dan rumah sekitar termasuk tempat umum. Dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter. Dinyatakan positif bila ditemukan 1 atau lebih penderita demam tanpa sebab yang jelas dan ditemukan jentik. Pada area radius minimal 200 meter dilakukan tindakan yaitu yang pertama intensifikasi sen, kemudian larvasidasi, kemudian penyuluhan dan fogging fokus. Dinyatakan negatif jika tidak memenuhi 2 kriteria positif. Pada area radius minimal 200 meter dilakukan tindakan intensifikasi pemberantasan sarang nyamuk, larvasidasi dan penyuluhan.